apakah dia ada atau tidak ada dengan cara melihatnya X-nya itu mendekati 3 dengan gitu. Nomor 22, ada yang sudah buat? 20. Ada? Ada. Ya. 22. Oke. Oleh 64. Ya. Oke. Ya. Jadi selidiki itu, nah ini kuncinya ya, bahwa akar dari suatu kuadrat itu adalah seperti ini. Oke. Jika dipantau dari gini, maka akan dihasilkan nilai negatif karena dari bawah ya. Jadi kalau X-nya itu, kalau Anda menulisnya di OneNote aplikasi komputer akan lebih rapi ya. Jadi kalau X menuju 3 min, maka X min 3 ini akan negatif yang bawah. Betul? Oleh karena itu ini negatif. Tetapi kalau X-nya menuju 3 plus, maka ini semua akan positif. Jadi kita bisa menduga bahwa limitnya ada atau tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya. Hosana mana Hosana? Malah nggak muncul. Mana itu? Oh itu, Hosea. Iya, Pak. Oh, Hosana. Hosea? Iya, Pak. Oke. Internet pagi hari ini bagus? Sudah aman, Pak. Ya. Oke. Maka limit di atas dikatakan tidak mempunyai limit ya, tidak mempunyai nilai. Oke. Jadi sudah seperti itu, oke. Nah, berikutnya apakah limit ini ada? Bagaimana dengan yang di bawah? Jadi kalau menuju 4+, ya, kalau menuju 4+, ada atau positif atau negatif ini? Kalau Anda mendapatkan tugas nomor 25, 23 tentu pernah dipikir ya. Jangan, oh itu bukan bagian saya, begitu. Oke. Vincent Winarta. Iya, Pak. Hadir, Pak. Bagaimana nomor 23 itu? Nomor 23 kalau dia X-nya mendekati 4 negatif, dugaan saya tidak ada hasilnya, Pak. Karena kalau apa? Kalau 4 positif tidak ada hasilnya, Pak. Mengapa artinya tidak ada hasilnya? Mengapa tidak ada hasilnya? Karena kalau mendekati 4 positif, maka yang penyebutnya kan akar, Pak. Tapi kalau kasih 4 positif, jadinya dalam akarnya negatif, Pak. Tidak diperbolehkan, Pak. Oke. Muhammad Tiwaul. Ya, Pak. Gimana menurut Anda nomor 23A itu? Ya, kalau X-nya mendekati 4+, itu otomatis kan yang akar atau penyebut di bawahnya itu jadi akar min, Pak. Jadi bilangan imajiner nggak memenuhi. Oke, ya. Jadi yang di bagian bawah itu dia akan negatif ya. Oke. Dia akan negatif 16 min X kuadrat itu. Jadi tidak memenuhi. Sekarang yang sebelah kanan.
Salomo Reinhardt. Ya, Pak. Bagaimana dengan 23B? Yang sebelah kanan ya, Pak? Ya, Menurut saya, dugaan saya tidak ada hasilnya, Pak. mengapa tidak ada? Karena kalau kita masukkan dari menunjukkan itu min 4, Pak. Kita masukkan angka min 5, di bawahnya jadi akar min, Pak. Jadi apa artinya X menuju 4 min itu artinya apa? Dari sebelah kirinya min 4, dari kirinya 4, Pak. 4. Sorry Pak, salah Pak. Kalau dari kirinya 4, ada yang bisa Pak, ada yang enggak juga. Nah, mengapa ada yang tidak bisa? Kalau misalkan X-nya lebih kecil dari min 4, Pak. Nanti di bawahnya jadi akar min, Pak. Jadi, apakah perlu sampai ditinjau minus 4? Felim? Ya, Pak. Apakah perlu ditinjau sampai X-nya itu minus 4? Enggak, Pak. Soalnya kan limit mendekati 4, Pak. Ya. Salomo? Ya, Pak. Kata Felim tidak perlu meninjau X min 4. Karena yang dilihat itu X menuju 4. Jadi cukup diambil XX yang dekat dengan 4. Dalam hal itu apa yang terjadi? Di bawahnya itu bukan akar min, Pak. Ada hasilnya, Pak. Ya, jadi yang saya tanya adalah berapa limitnya? Nol ya, Pak. Nol, bagus. Bagus. Dari mana, Salomo? Dari Tangerang, Pak. Tangerang. Ya, maaf. Kok saya sudah pernah nanya ya? Belum, Pak. Hah? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Mana sekarang kok hilang kamu? Sini, Pak. Hah? Ya, Pak. Kamu pikir seperti di dalam kelas. Sini, Pak. Ini di Zoom-nya ini Maaf, Pak. berpindah. Oh, jangan maaf. Jangan mudah. Sebentar, maaf. Saya lupa. Oke, itu Salomo Reinhardt Gregoru Manalu. Marga mana ini? Batak, Pak. Ya, tentu. Tapi kok saya itu marganya Manalu itu. Bukan? Manalu ya, Pak. Manalu, Pak. Marga saya Manalu, Pak. Oh, itu dari saya belum pernah mendengar. Saya kan dengarnya kan Nababan, Robert Sarage, Johnson Neighborhood. Nah, ini dari mana? Dari pulaunya atau dari Sumateranya? Dari Sumateranya, Pak. Memang ada marga Manalu. Oh, oke. Ya, terima kasih. Pak. Oke, bagus. Ya. Felim dari mana, Felim? Dari Medan, Pak. Oh ya, lupa. Sudah, saya pernah nanya ya. Ya, Pak. Jadi sekali lagi yang sebelah kiri itu limitnya tidak ada, tetapi yang sebelah kanan itu ada positif ya. Oke. Nah, mungkin sekarang kalau saya melihatnya adalah X menuju 4 min. Min 4 gitu. Apa yang terjadi? Jadi saya tinjau sekarang limit ini adalah min 4 tapi plus gitu. Masih sama ya? Tetap positif ya. Oke. Ya sudah. Oke. Kalau begini limit X menuju 4 plus 16 min X kuadrat per akar harga mutlak 16 min X kuadrat.
Ya. Siapa tuh? HP, WA, Line, dan lain sebagainya di off. Ya. Tetap 0 ya, ini tetap 0 ya. Oke, tidak ada masalah. Oke. Nanti tolong dicek ya. Nah, dicek jawaban tadi ya. Saya nanti, karena saya ingin, nah ini nih aljabar limit ya. Saya ingin kita membangun konsep dulu. Jadi kalau dia konstan ya mudah ya, nilainya K. Kalau dia X mudah dibuktikan. Sebagian dari soal di depan kita pernah membuktikan hal ini. Nah, sifat yang penting adalah ini. Ya, sifat yang penting adalah kalau saya punya fungsi limitnya ada begini, kemudian dijumlahkan, maka limit dari penjumlahan itu adalah jumlah dari masing-masing limit. Jadi artinya limit dengan penjumlahan itu boleh ditukar urutannya. Nah, ini sudah ada di sini ya, tidak perlu. Jadi Anda, harapan saya Anda membaca catatan kuliah ini dengan baik. Saya kira sudah cukup ya. Ya. Demikian pula dengan perkalian. Dengan pula pembagian, tapi harus diingat bahwa M-nya tidak boleh 0. Ya, betul? Nah, kalau saya punya polinomial, ternyata ya kalau X bisa disubstitusikan begitu saja, ini juga ternyata bisa disubstitusikan dengan menggunakan sifat-sifat yang ada di sini. Oke, ya, keterangannya di situ ada. Nah, setelah itu polinomial secara umum, ya, polinomial secara umum juga bisa disubstitusikan saja. Demikian pula polinom dibagi polinom. Ya, boleh disubstitusikan saja, tetapi QC-nya itu tidak boleh 0. Ini ada di sini. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke masalah yang sudah pernah kita hadapi sebetulnya. Nah, ini kan sebetulnya termasuk fungsi yang di sini ini. Betul tidak? Tapi kalau kita substitusikan, yang di bawah itu menghasilkan 0. Jadi sudah bertentangan dengan ini. Ya. Nah, tetapi yang atasnya itu juga 0 juga. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0, ya rahasianya ada yang membuat dia menjadi 0 per 0. Yaitu apa? X-2. Tetapi karena limitnya menuju 2, ini perlu diingat bahwa X-nya tidak sama dengan 2. Ya. Oleh karena itu dia boleh disederhanakan dan hasilnya sekarang boleh begini. Oke? Ya. Mengerti betul ini? Jangan ada ragu di antara kita. Kalau ragu, ya akan terus berjalan dengan istilahnya apa ya, terbata-bata. Ada komentar? Oke. Kalau tidak ada, ini yang penting. Sebenarnya, Pak. Ya. Emang kalau
Kalau nggak boleh sama dengan 2 terus kenapa bisa dicoret ya Pak? Saya dari dulu yang kayak gini nggak tahu kenapa saya bingung. Justru itu mengapa saya pelan-pelan di sini, karena biasanya Anda diajarkan prosedural, ya. Jadi kalau X-nya tidak sama dengan 2, maka X min 2 itu tidak 0. Ya. Nah, berbahaya sekali mencoret 0 itu. Karena apa? Ini A sama dengan B. Oh ya, paham Pak. Karena X-nya nggak dekat X-nya 2, jadi bisa paham. Iya. Ya, jadi kalikan A kurangi dengan B kuadrat. Yang kiri bisa saya ubah begini. Yang kanan berubah menjadi begini. Kalau ini saya coret, ya, maka saya akan memperoleh A plus B sama dengan B. Tetapi A-nya sama dengan B, jadi 2B sama dengan B. 2 sama dengan 1. Ya, tentu saja 0 kali 10 sama dengan 0 kali 1. Kalau 0-nya dicoret, ya 10 sama dengan 1. Salah. Oke? Mencoret itu tidak boleh 0 yang dicoret. Felisa? Dita Safira? Oke? Saya Pak, iya Pak. Ya, mengerti? Mengerti Pak. Oke. Terus, Pak. Anda mengerjakan nomor berapa? Saya nomor Bagus 2 juga Pak. ini. Bagus juga ya. Sekarang dikerjakan lagi. Haidar Hamda. Ya, Pak. Berapa ini hasilnya? Yang mana, Pak? Yang cobalah 25, Pak. Iyalah. Masa habis dari situ loncat kemana? Yang pertama tuh 0, Pak. 0. Kok bisa? Langsung masukin 2 ke 2, Pak. Yang atas jadi 0, yang bawah masih sisa 2. Oke, bagus. Ya. Jadi mohon perhatikan, pertama mengerjakan, substitusikan saja. Ya, substitusikan, yang atas memperoleh 0, bawah 4 dikurangi 2, 0/2. Ya. Nah, ini berapa ini hasilnya? Selalu 0. Ya. Oke, jadi perhatikan ya, biasanya lupa itu. Oke, berikutnya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh. Pak, kalau untuk teorema substitusi ini sudah tidak perlu ditinjau dari sisi kanan atau sisi kiri ya, Pak? Kalau polinomial tidak perlu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kecuali fungsinya terpecah begitu ya. Seperti tadi, fx sama dengan, nah itu harus ditinjau ke kiri dan kanan. Tapi kalau begini, ini kan polinomial ya tadi. Oke? Nomor 2. Juliana. Iya Pak. Ya, berapa ini hasilnya? Ya nggak usah semuanya 4. Sebentar Pak. Bisa tolong di zoom in Pak, di saya agak kecil gitu, kurang terlihat. Ulangi sekali lagi, kenapa?
Bisa tolong di zoom in, Pak. Di saya agak pecah gambar. Kamu bisa juga zoom in. Pakai apa? Kamu pakai laptop? Saya kamu dua pakai device, Pak. Satu di HP, satu di laptop. Oh, nah, jadi kalau mau lihat sesuatu di Zoom, kalau Anda pakainya laptop yang tidak bisa touchscreen, Anda menggunakan apa namanya? Di dekat keyboard itu kan ada seperti space itu dibuka gini. Ya, walaupun saya juga memang bisa ya. Ya, betul. Kalau Anda sendiri juga bisa, ya. Jadi jangan ada anotasinya, kemudian nggak bisa ya kalau Zoom ya? Bisa nggak? Maaf Pak, bisa pakai di atasnya kan ada yang penanda kalau Bapak tuh share screen. Di situ ada view option, ada zoom ratio-nya, tinggal diatur aja. Terima kasih. Zoom ratio. Di sebelah mana? Your screening, terus di atasnya ya ada ya? Iya Pak. Zoom ratio. Share sound. Gitu. Mungkin di Bapak nggak ada kali ya Pak, soalnya kan Bapak yang share screen. Ya, tapi saya pakai 2 layar juga. Kenapa mahasiswa harus pakai 2 layar? Kalau saya biar nulisnya gampang. Annotate side by side mode fit. Nggak ada. Oke. Oh, kalau Teams ininya bisa langsung di Zoom. Punya kelemahan sendiri-sendiri ya. Kenapa nggak bisa langsung dikembangkan ya? Aneh ya. Ya udah nanti mahasiswa stay aja lah yang buat. Tapi perlu berapa lama ya membuat seperti ini ya? Oke. Ayo, siapa tadi? Julian? Saya, Pak. Berapa harganya? Jawabannya 4. Mungkin kalau saya tanya begini ya, jangan langsung dijawab akhirnya. Tapi prosesnya juga dibaca gitu ya. Jadi pertama saya apakan dulu? Saya masukkan 3 Saya ya. faktorkan dulu Pak yang bagian atasnya. Ya. Jadi X min 3 dikali X pangkat 2 plus 7. Dan yang bawahnya difaktorkan juga. Ya. Jadi sebelum Anda memfaktorkan, alangkah bagusnya kalau dihitung dulu ya. Min 27, 3 kali 9 plus 7 kali 3 min 21. Ya, ini hilang. 0. Yang bawah 9 min 6 min 3 juga 0. Setelah itu boleh difaktorkan. Ya, jadi X min 3 per X min 3 begini. Itu kan ya. Kemudian mengalikannya berapa ini? Ini tentu X kuadrat. Karena ini harus kali ini kan. Terus kemudian ini min 21, jadi plus 7. Nah, masih ada satu lagi yang perlu ditentukan, yaitu AX. Betul? Ya. Kemudian kalau yang di sini X ya tentu plus 1 ya. Nah, ini tinggal dihitung. Gimana menghitung A? Tobias? Ya, Pak. Berapa harga A-nya? A-nya ini apa ya, Pak? Jadi saya hapus dulu. A-nya 0 kali ya? X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7X min 21 pasti bisa ditulis begini kali, gitu kan? Yang ini X kuadrat
Mengapa X kuadrat? Karena ini harus jadi ini. Betul? Ya. Terus min 21 berarti plus 7. Mengapa itu? Karena ini kali ini harus sama dengan ini. Ya. Nah, sekarang ditambah AX di sini. Saya tanya, berapa harga A-nya? 0, Pak. Kok bisa? Karena biar nggak ada X pangkat. Biar nggak ada ya pokoknya kalau biar kamu salah menghitung A, salah menghitung limitnya loh nanti. Iya juga ya. Cuman kayaknya 0 sih, Pak. Saya tadi bagi biasa kagak ada X yang dari pangkat mana 1. Tobias? Dibagi sama X min 3. SMA-nya mana Tobias? SMA 6 Depok. Depok. Iya. A-nya ketemu berapa? 0. 0. Iya. Paling enak tuh saya nanya orang. Noval, Muhammad Noval. Iya, Pak. Berapa hasilnya? A-nya saya hitung 0, Pak. 0. Oke. Jadi dia akan gimana menghitung 0 itu kita gunakan yang belum diketahui ya. Min 3, X kuadrat di sebelah kiri, X kuadrat berarti min 3 juga ya. Ini kali ini kan. Betul? Terus plus A ya. A-nya 0. Kamu kurang percaya diri gitu, jadi saya ragu-ragu. Kalau kamu percaya diri gitu, A-nya 0 gitu, saya percaya aja. Ya. Kok rasa-rasanya A-nya 0, Pak, gitu ya. Saya jadi ragu-ragu. Ya. Oke, saya kira serupa lah ya. Kita lanjut. Ada komentar dulu, pertanyaan? Ya, jadi saya pikir pertemuan ini harus lebih interaktif ya. Harus lebih interaktif. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Lebih baik nonton di YouTube aja atau apa. Banyak yang memberikan tutorial. Ya, komentar? Saya penasaran aja kan kalau pemfaktoran kayak di celah-celah itu buat ngilangin 0, Pak. Tapi kan kalau SMA kita suka pakai kayak yang pakai L'Hopital. Gitu. Halo, suaranya kok hilang? Iya, Pak. Ya, pakai L'Hopital gitu. Ya, kalau saya mengajarkan, kalau Anda bisa membuktikan bahwa itu benar, ya boleh saja dipakai. Ya. Nah, saat ini itu rumus ajaib. Dan saya tidak ingin mengajarkan itu, anak-anak, kamu percaya saya sudah tua, sudah belajar ini lama, dan ini betul terus, gitu. Bukan begitu, ya. Saya harus membuktikan yang sehingga Anda bisa mengerti. Nah, kalau Anda sudah mengerti apa yang terjadi, Anda boleh menggunakan rumus itu. Ya, hati-hati, itu bisa banyak jebakannya. Ya, banyak jebakannya. Jadi, alangkah baiknya kalau Anda gunakan saja cara-cara yang diajarkan saat ini saja. Nah, ini adalah tinggal mengganti fxh, hati-hati ya, di dalam bentuk ini yang bergerak adalah H-nya. Jadi Julian? Bagian ya, Pak, superior mediastinum itu Pythagoras. Bukan. Kamu tuh tadi minta saya untuk mengezoom karena Anda pakai HP ya? Saya ada di laptop juga sih, Pak. Kenapa karena laptop saya nggak bisa audio. Yang mana? Laptop saya ada laptopnya masalah tidak audio. bisa audio. Kamu daripada pakai dua alat begitu, lebih murah kamu beli mic 300.000, colokkan di Baik, laptop. Pak. Ya, kamu Baik, Pak.
Lokasinya di mana? Di Bandung, Pak. Nah, di Bandung apalagi, ya kan? Mudah sekali untuk beli alat itu. Daripada Anda pakai 2 alat dan kemudian yang jadi Anda sendiri anak umur 17 kurang kelihatan ya, apalagi saya, umur saya 3 kali lipat kamu. Iya, Pak. Oke. Ya. Tadi siapa yang memberitahu bahwa ini bisa diperbesar itu, tolong dicari yang belum di mana itu. Siapa tadi yang memberitahu bahwa bisa diperbesar itu? Saya, Halo? Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Itu siapa? Marwo, Pak. Marwo. Di mana nyarinya, Marwo? Yang coba 26, Pak. Bukan. Nge-zoom itu. Oh, di atas kan ada yang ijo-ijo itu tuh Pak, yang you are viewing itu. Ya, Di ya. kanannya kan ada yang hitam-hitamnya. Itu kalau diklik, atasnya ada zoom ratio. Itu tinggal diklik, nanti ada di situ. Ada berapa persen mau gedenya. Adanya chat security, pause and notes, remote control, application, and more. Saya kok nggak nemukan ya. Oke, ya sudah. Ya pokoknya buat Anda itu nggak bisa langsung diperbesar gitu, nggak bisa. Nggak bisa Pak, nggak semua support yang di pinch gitu langsung gede layarnya. Punya Anda di pinch gitu nggak bisa? Punya saya bisa. Merek apa? Saya Acer, Pak. Oh, jadi laptopnya kan? Windows-nya kan? Mungkin Pak kurang tahu. Oh, oke. Saya tapi ini juga nggak bisa, tapi karena nggak bisa saya. Kalau di itu bisa di apa? Di Teams. Ini sudah mengerti semua nomor yang ini. Jadi yang berubah H ya, X-nya tetap. Jadi di sini limit mungkin yang perlu saya beritahu adalah arti dari Fx plus H ya. Yaitu gantilah semua X dengan X plus H ya. Oke? Semua oke? Nih, saya tidak akan kerjakan itu. Nah, untuk akar ini juga ini ya sebetulnya harus dibuktikan ini. Harus dibuktikan ya. Jadi tentu saja kalau dia genap tadi sudah tahu bahwa di dalamnya ini harus positif ya. Jadi kalau dia N-nya genap maka di dalam sini harus positif. Tapi kalau dia ganjil dia boleh dari kiri maupun kanan. Saya kira yang seperti ini contoh 28 itu enggak perlulah ya, itu sudah Anda bisa. Oke. Ya. Contoh 28 yang begini-begini saya kira oke, moga-moga sudah ada. Mungkin kalau ada yang sudah mencoba dan mengalami kesulitan, mungkin ini nih 29. Coba kita cek nomor 29. Oke.
Nah, oke. Mohon perhatikan. Oh, ada tambahan lagi soalnya di sini 2H ya. Nah, jadi kalau dihitung, bagus. Kalikan penyebut dengan pembilang dengan bentuk bagus. Ya, kalikan bentuk pembilang dengan sekawannya ini. Ini kan di SMA sudah sering ya. Oke. Terus hanya kalau dikalikan min 2H, bagus. Oke. Nah, yang ramai itu pangkat 3. Oke, saya cek. Ini pangkat 3. Kalau pangkat 2 tadi, kalau pangkat 2 kalinya adalah sekawannya ini ya. Oke. Kalau pangkat 3, ini nih. Nah, pengalinya perlu dilihat berbeda dengan tadi. Oke. Terus yang pangkat 4. Oke, detailnya saya kira oke, ini oke ya. Ini oke. Jadi yang perlu saya tuliskan di sini adalah ini ya. Ini gimana? Jadi mungkin saya menggunakan di sini biar kamu bisa Jadi kalau A min B sorry. Jadi A min B kali A plus B itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Kuncinya di sini ya. Kalau A min B kali berapa, hasilnya adalah A pangkat 3 min B pangkat 3. Gitu. Ya. Terus A min B agar dia menjadi pangkat 4 adalah A pangkat 3 plus A kuadrat B plus AB kuadrat plus B pangkat 3. Ini akan menjadi A pangkat 4 min B pangkat 4. Gitu. Oke. Kelihatan ini? Kelihatan di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, bagus. Matematik itu harus bisa melihat sesuatu yang belum terlihat. Foto fakta hari. Iya, Pak. Kelihatan? Terlihat, Pak. Apa? Jadinya itu A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Ya. Dan tentu saja yang pangkat 5 dan sebagainya, kalau nanti diberikan, ya
Ada ya? Ya, bagus. Oke, kita break 5 menit. Saya kok belum lihat cetak. Mana cetak? Iya, Pak. Oh, ada. Ada. Mana? Kok? Nih. Oh, dia nggak bisa tampil sesuai dengan apa namanya urutan nama gitu. Bisa nggak ini? Sepertinya nggak bisa, Pak. Soalnya ngikutin yang sedang bersuara. Oh, itu cetak di sebelah kanan atas. Oke. Oke. Nah, saya kira yang ini Anda sudah yang tadi ya mungkin oke, ini mungkin nomor 30 nih perlu nih. Ya. Jadi kalau fx min fx per h itu gx, hitung limit itu. Nomor 1. Mutia Rupiah Alawi. Berapa nomor 1?
Berapa Mutia? Belum ada suaranya Mutia. Yang nomor 1. Ya. Jangan takut salah. Kita sedang belajar. Melvin berkumis. Ya, Pak. Nomor 2 berapa? Sebentar, Pak. Pinaka nomor 3. Yang nomor 2, 2GX, Pak. 2GX. Kok bisa? Yang 2H-nya itu kayak dijadiin satu variabel yang lain gitu, Pak. Misalnya N gitu. Nanti nilai limit H min 0-nya itu juga diubah jadi N. Oke. Terus nilai H di bawahnya juga diubah jadi N. Ya. Gitu. Jadi kata siapa tadi? Melvin ya? Melvin, Pak. 2H itu tulis saja sebagai T gitu kan. Jadi ini sama dengan limit kalau H-nya menuju 0, itu T-nya menuju 0. Jadi F berapa? X plus T min Fx gitu per H-nya menjadi setengah T gitu kan. Dan kemudian ini 2-nya naik ke atas gitu ya, limit dari T menuju 0 Fx plus T min Fx per T gitu ya. Jadi ketemunya ini 2Gx. Oke. Mutia. Tenang saja, gimana? Coba, apa yang ada di benak Anda? Yang ada di benak Anda. Kalau ini min H, maka ini juga harus min, gitu. Ya, jadi limit dari H menuju 0, Fx min H, min, kalau mau pakai caranya Melvin tadi, min H itu ditulis sebagai T misalkan. Oke? Iya, Pak. Teruskan, Metia. Jadi ketemunya berapa? Oi, masih ada itu. Siapa tuh? Punyanya Mutia ya? Suara WA atau suara lain atau suara apa itu? Iya, Pak, ini di sininya. Dimatikan, jangan membuka alat komunikasi kecuali Zoom ini saja. Ya, Pak, otomatis kebuka. Iya, bisa dimatikan toh? Iya. Berapa? Fariski? Negatif GX, Pak. Negatif GX ya. Jadi karena ini bisa ditulis jadi plus T, yang ini jadi min T gitu. Oke? Nah, yang ini. Tadi siapa ya? Pinaka ya?
Saya minta siapa tadi? Minaka ya? Iya, Pak. Berapa Minaka? G2X. G2X. G2X ya, bagus. Yang ini? Cobalah 30. Bagus. Oke, sudah betul ini ya. Kamu bisa buat belajar. Ini 2H. Oke, saya kira cukup yang ini saja ya. Sekarang kita ke sini. Oke. Misalkan diketahui dua fungsi, limit fx-nya menuju L, tetapi gx-nya tidak ada. Bagaimana dengan limit fx ditambah gx? Ada atau tidak ada? Jasmi? Ya Pak, ada Pak. Apakah limit fx ditambah gx ada limitnya atau tidak ada? Benar, Pak. Ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya, bagus. Ya. Jadi kalau ada penjumlahan begini, yang ini ada, yang ini tidak ada, maka jumlahnya tidak ada. Ya, sebab kalau dia menjadi ada, maka ada, ini harus ada kontradiksi. Ya, oke, bagus. Prinsip APID, saya kira saya tidak perlu mengulang lagi gitu. Jadi limit APID itu adalah ini ya. Kalau fx-nya selalu dikecil dan hx-nya lebih besar, terus kemudian limit x menuju c-nya menuju ke tempat yang sama, maka yang gx itu tidak bisa lari kemana-mana, tentu harus ke L juga. Gitu. Oke? Ya? Gitu. Nah, yang ini sekarang kita bisa menghitung. Ingat pada bagian awal dari kuliah limit itu kita dihadapkan dengan soal seperti ini. Pada saat itu kita harus menghitung banyak sekali data, tetapi sekarang kita dengan mudah bisa dihitung bahwa ini adalah floor ya, floor, yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 1/x. Ya, waktu itu floor tentu saja suatu floor itu akan lebih kecil dari y, tetapi dia selalu lebih besar dari y-1. Oleh karena itu kalau x-nya positif, saya akan punya seperti ini. Kalau dikalikan dengan x di sebelah kanannya 1, di sebelah kirinya berapa ini? Oke? Ya. Oleh karena itu limitnya 1. Kalau X-nya menuju dari kanan. Nah, coba pikirkan kalau X-nya menuju dari X kiri. Oke, itu. Pak, saya boleh tanya yang kembali ke tadi nggak Pak, yang cobalah 30? 30. Mana 30? Halaman berapa? Ya itu Pak. Ya. Kalau seandainya H-nya itu nggak menuju 0 gitu Pak, seandainya berarti itu nggak bisa dikomparasikan ke GX dong Pak? Iya, tentu tidak bisa.
Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Harus bentuknya betul-betul sama dengan ini, baru bisa dikomparasikan dengan GX. Ya. Oke. Oh, enggak, Pak. Maksud saya, apa namanya, apabila yang di nomor satunya itu limitnya, oh enggak, yang di soalnya misalnya limitnya H menuju 2 begitu, Pak. H menuju 2 dengan bentuknya sama seperti itu. Ya, kemudian tentu kalau H menuju 2 ini tidak menuju 0 ya, ini tidak menuju 0. Jadi limitnya tinggal gitu ya, kalau F-nya continue tapi. Ya, jadi yang ininya saya masih belum tahu, limit H menuju 2 ya. Jadi apakah dia sama dengan ini saya tidak tahu. Kecuali nanti ya, jadi sekali lagi kalau kita punya H menuju 2 dari Fx min H begitu, memang nanti ada banyak fungsi yang sama dengan ini. Tetapi tidak semua fungsi seperti itu. Ya, khususnya kalau F-nya itu apa? Nanti seperti polinom tadi. Ya, seperti polinom. Nah, nanti ada namanya itu. Yaitu fungsi kontinu. Ya. Sekarang belum tentu. Oke, Alvin? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Prinsip APET saya kira oke ya. Jadi sekali lagi kegunaan limit itu adalah untuk menaksir. Bukan menaksir orang, tapi menaksir nilai. Ya. Nah, misalkan seperti ini. X-nya menuju 0. Kalau 0 ketemunya setengah. Jadi artinya apa? Kalau X-nya cukup kecil, ini tulisannya terlalu kecil berarti ya. 1 plus X min 1 per X, kalau X-nya cukup kecil, nilainya adalah dekat dengan setengah. Ini yang saya tuliskan gitu. Nah, sekarang kalau saya ditanya berapa akar 1,02, ya saya substitusikan di situ. Ini kan bisa saya tulis sebagai 1 plus 0,02 begitu X-nya. Cukup kecil dia, ya, cukup kecil dalam tanda relatif. Oke, jadi kalau begitu harganya adalah, saya pakai apa ya, orange saja. Yang ini dihapus dulu aja ya. Gitu, biar tidak. Ini kembali ke biru lagi. Jadi artinya adalah akar, saya tulis 1,02 saja ya, min 1 per 0,02 itu dekat setengah. Jadi kalau begitu 1,02 itu dekat dengan 1 ditambah berapa ini? Setengah 0,01 ya. Gitu. Nah, nolnya kebanyakan. Nah, gitu. Oke. Jadi nanti di fisika akan sering sekali mengatakan apa itu? Cosinus X dekat dengan 1. Kalau sin X dekat dengan X. Karena apa? Kita nanti akan dengan limit APET kan gitu. Ya. Sin X per X itu dekat dengan 1. Oke?
Nah, itu contoh ya. Limit fungsi trigonometri. Udah pernah lah ya. Ya. Jadi kalau ada sin 2x, maka ininya harus 2x, 2x. Gitu. Saya kira dengan contoh ini Anda bisa mengerjakan ini ya. Cobalah 37. Saya belum mendapat jawaban dari Mutia tadi. Coba Mutia. Nomor 1. Saya nanti akan bertanya ke Muhammad Hardian. Nomor 2 dan nomor 3. Aditya Inas. Ya, dulu di SMA tentu sudah diajar bagaimana menghitungnya ya, tetapi interpretasinya, artinya itu yang belum banyak. Pak. Ya. Maaf Pak, boleh saya masih kurang ngerti ini untuk contoh 31, kenapa dari sin 2x per tan 3x itu tiba-tiba ada sin 2x per 2x, Pak? Ulangi sekali lagi. Saya masih kurang ngerti step-step untuk contoh 31. Ya. Sin 2x per tan 3x itu kenapa tiba-tiba ada sin 2x per 2x, Pak? Tiba-tiba ada itu ya. Jadi mungkin gini nih. Ya, mungkin langkahnya ya. Kita tahu bahwa sin x per x menuju 0 itu 1. Demikian pula limit x per sin x menuju 0 kan tadi pakai menggunakan seper itu juga 1. Sekarang saya punya limit sin 2x per x menuju 0. Seperti contoh soal cobalah 30 tadi. Pada soal coba 30 itu ini membacanya kalau ini x. Sekarang saya punya sin 2x. Saya sudah tidak bisa mengganggu ini, susah. Ya, yang bisa diganggu adalah ini 2x kali 2 begitu. Jadi ini harus sama nih. Gitu. Oke. Itu jadi 2x-nya kenapa tiba-tiba muncul, Pak? Apa tidak mengubah nilai akhirnya, Pak, per 2x-nya? Denis ya? Ya, Pak. Karena kan ini gini, Denis, kalau ini jadi 2 kali 2 kan 2-nya hilang. Oh, iya Pak. Mengerti, Pak. Iya. Oke. Pak, ya. Saya juga ingin bertanya kan maksudnya tuh kalau misalnya dicontoh izin annotate boleh, Pak? Boleh. Di ini, Pak. Ini kan kalau misalnya lebih ini enak biar dikali ini kan 2-nya hilang. Iya. Tapi ini masih ada X-nya lagi loh, Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang bikin bingung ya. Ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Ya. Karena kan dia kan posisi kan yang atas sin 2x, bawahnya tan 3x. Nah, saat dibuat bentuk begitu, 2-nya jadi hilang. Nah, 3-nya kan juga hilang. Nah, sisa x. Makanya 2x-nya itu di bawah karena letak sin 2x di atas. Terus baru tan 3x, 3x-nya letaknya di atas. Jadi x-nya itu saling menghilangkan satu sama lain gitu, Pak. Ya.
siapa? Marwah Sakia. Terima kasih, Marwah. Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, X ini dengan X, 2 ini dengan 2, 3 ini dengan 3. Gitu. Oke? Terima kasih, Marwah. Iya, Pak. Terima kasih juga. Saya juga kaget tadi sih. Loh, iya, lupa. Oh, tapi ya. Oke, Mutia. Iya, Pak. Berapa nomor 1? 1/3. 1/3. Oke, bagus ya. Jadi limit X menuju 0, 3X per sin 3X kali 1/3. Gini ya. Ini limitnya menuju 1. Yang ini adalah sin X per X kali sin X per X ya. Oke, nah yang ini. Oke, saya kira Anda harus apa namanya? Anda nanti kerjakan. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya seperti ini, ya, X kali kosinus per X. Tapi dia bisa ditulis bentuknya menjadi begini ya. Jadi yang ini segala tolong kerjakan, kalau belum bisa post nanti kita jawab. Ya. Nah, kita lihat bahwa kalau limit karena dia selalu begini, sedangkan limit X menuju 0 dari harga mutlak X itu 0, maka ini berapa hasilnya? Cobalah 39. Oke. Bagus. Ya, bagus. Natasha Versely Harijadi atau Haryadi? Haryadi, Pak. Tapi tulisannya Harijadi. Riyadi. Iya, oke. Dari mana? Dari Bandung. SMA? Trinitas. Trinitas. Oke. Bagus. Balik ke sini lagi. Saya kira contoh itu silahkan dibaca. Kalaupun, nah ini yang sekarang kita lanjutkan dengan limit tak hingga dan limit. Jadi limitnya di tak hingga dan limit tak hingga. Ya, jadi sekali lagi tulisan ini itu mengatakan nilai X-nya itu membesar tanpa batas. Ya, ini tulisan ini adalah membesar X-nya, X membesar tanpa batas. Gitu. Ya, dan itu bisa dilihat dari Y menuju 0 plus dari 1/Y. Ya, kalau Y-nya menuju 0 plus, kan 1/Y itu besar. Ya. Hati-hati, tidak pernah 0. Ya, tidak pernah 0. Kalau X menuju tak hingga, limitnya seperti ini. Ya. Nah, ini contoh 3 ini penting nih. Karena selalu biasanya lupa keadaannya.
Ya, contoh 33. Yaitu X menuju minus tak hingga dari X per akar ini. Nah, kalau dulu guru Anda mengatakan, bagilah dengan pangkat X yang terbesar, gitu ya. Betul? Masih ingat suara Pak Guru? Anak-anak, kalau menghitung limit menuju tak hingga, maka atas dan bawah dibagi dengan X yang besar, pangkat besar gitu. Nah, Anda bisa menghitung dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan ini atau ini. Ya, jadi kalau di situ, nah, perhatikan ini nih. Tiba-tiba ada tanda minus ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah akar dari Y kuadrat itu bukan Y. Ini bukan. Tetapi akar dari Y kuadrat itu adalah apa? Harga mutlak dari Y. Karena akar dari suatu bilangan itu adalah bilangan positif. Ya, jadi akar 9 itu bukan plus minus 3, bukan. Tetapi 3. Ya. Kalau X kuadrat sama dengan 9, maka X-nya berapa? Plus minus 3. Plus minus 3. Jadi berbeda. Ya. Oke. Nah, perhatikan hasilnya itu minus 1. Hati-hati. Ya. Jadi mungkin kalau saya hapus di sini, kalau X-nya menuju min tak hingga kan yang atas itu negatif itu. Betul? Sedangkan yang di bawah itu adalah bilangan positif. Jadi tentu hasilnya suatu bilangan yang lebih kecil dari 0. Oke, ya, ini sudah. Nah, grafiknya seperti itu. Saya kira silahkan dikerjakan. Itu juga taksiran. Pak. Ya. Izin bertanya, coba Boleh? nomor 3, Pak. Nomor berapa? Masih ada saja itu suara HP. Ayo, kalau dikasih tahu sekali harus nurut ya. Cobalah 43 nomor 3. 43 nomor 3, Pak. Ya. Oke. Berapa hasilnya gitu ya? Ya, Pak, caranya gimana? Oke. Jadi limit X menuju tak hingga bertak hingga. Paling enak itu, ada yang bisa bantu? Tentu saja yang nomor 1 itu sinus pi per 6 ya. Kalau yang ini kan sinus pi per 6 ya. Sedangkan yang ini tidak ada ya. Ya, yang nomor 2 tidak ada, Pak. Ya, nomor 3 tidak ada dikurangi 3. Tidak ada, bisa ada. Ya, bisa ada. Ada yang bisa bantu? Kurang besar ya? Sin dikurangi sin apa? Jadi sin alfa dikurangi sin beta itu berapa? 2 cos. 2 cos. Alfa tambah beta, sin setengah alfa kurang beta ya, Pak. Ya. Ini ya. Jadi kalau saya lakukan sin X plus per X min sin X adalah min 2 cos X. Nggak pakai negatif, Pak. Nggak pakai negatif ya. Oke. Dicek ya. Saya lupa tapi saya akan
bisa saya turunkan 1/2x gitu ya. Kali di sini sin 1/2x gini ya. Oke. Nah, tapi tetap ini tidak ada ya. Oke, ya. Nah, dari sini masih belum bisa terlihat apakah limit ini ada atau tidak ada. Jadi hasilnya adalah 2 cos x plus 1/2x sin 1/2x ya. Maaf ini salah. Nah, tentu agar kalau kita lihat bahwa dua-duanya tapi hati-hati ya. Limit x menuju tangga ini menuju berapa? 0, Pak. 0 ya, menuju 0. Sedangkan nilai ini itu maksimum 1 ya. Jadi oke. Tolong diingat ini ya, saya akan hapus. Jadi, Nah, itu Pak, yang pengen saya tanyain tuh, kalau misalnya 0 dikali berapapun gitu, walaupun dia misalnya misalnya sebelumnya tidak ada gitu, itu bisa sama dengan 0 apa gimana, Pak? Yang kemarin kita waktu ingat tidak, pertama kali kita belajar limit, saya pernah memberikan contoh limit fx x menuju c sama dengan 0, limit x menuju c dari fx kali gx tidak harus 0. Ya, tidak harus 0. Bisa 0, bisa ada suatu bilangan, bisa tidak ada. Tetapi dalam hal ini tadi kita berhadapan dengan limit x menuju tangga 2 cos x 1/2x kali sin 1/2x ya. Moga-moga tanda minusnya kita tidak salah. Tetapi dalam hal ini berhingga ya. Jadi Anda perhatikan 2 cos x plus 1/2x itu kali sin 1/2x ini lebih kecil dari sin 1/2x karena nilai kali 2. Ya, karena nilai ini nilainya tidak mungkin lebih dari 1. Oke. Nah, kita tahu bahwa limit dari x menuju tangga ini di sini prinsip Apet juga masih berlaku ya. Gitu. Ya. Ini limitnya kan kalau x membesar ini menuju 0 jadi 0. Oleh karena itu nomor 3 itu 0. Gitu. Terima kasih sudah Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mengangkat soal ya. Jadi kalau Anda mengerjakan itu ada kesulitan, ini kesempatan untuk bertanya jawab. Ya. Bertanya. Ya, Seta. Suaranya hilang. Dari yang ini tadi dikalikan. Ya. Kan cos X itu kan periodik tiap 2pi kan, Pak. Nanti kalau dikalikan 0, apakah hasilnya itu tetap 0 atau itu tidak dapat didefinisikan? Ulangi sekali lagi, Seta. Itu cos X itu kan periodik tiap 2pi. Ya. Kalau misalnya dikalikan 0 untuk sebuah X yang sangat besar tak hingga gitu, hasilnya tetap 0 atau itu ya masih belum bisa didefinisikan? Bisa yang tadi, Seta. Jadi pakai yang Apit itu. Iya, jadi mungkin saya buat soal tulisan lebih sederhana dari cos X gitu saja. Ya. Ini X menuju tangga gitu. Nah, ini periodik memang. Jadi cosinus X sendiri, limit X menuju tangga dari cos X itu tidak ada. Ya. Oke, tetapi
1/X kali cos X di harga mutlakan itu selalu lebih kecil dari 1/X. Tentu saja begini. Ya. Nah, ini kalau untuk limit X menuju tahingga, limit X menuju tahingga, itu ini 0. Jadi limit ini 0. Oke? Oke, Pak. Terima kasih banyak. Ya. $12.30. Oke. Bapak. Ya. Saya masih kurang ngerti, Pak. Itu kurang dari sama dengan 1/X, 1/X dari mana ya, Pak? Oh, yang ini. Yang ini. Bukan, Pak. Yang apa? Yang mutlak 1/X. Mutlak 1/X. Yang ya, apa? Ini. Iya, itu 1/X-nya dari mana ya, Pak? Jadi nilai cosinus itu ya, nilai cosinus X itu nilainya kan selalu lebih kecil 1. Oh ya, ngerti, Pak. Berapapun X. Jadi kiri dan kanan saya kalikan dengan ini. Oh iya, ngerti, Pak. Ya. Jadi, makasih, Pak. Ya, cosinus X kurang dari 1. Kalau saya kalikan dengan 1/X, gitu. Ya. Oke. Jadi kalau menghadapi soal, silahkan ditanyakan. Ini dikecilkan dulu biar saya bisa melihat. Ya. Dan ada limit yang tahingga, ya. Kalau tadi limitnya di tahingga, artinya X-nya membesar. Kalau sekarang nilainya tahingga, ya, nilainya tahingga. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah mungkin ini ya, yang mungkin sebelum saya tutup, mungkin sudah 35, limit X menuju 0 dari 1/X itu tidak ada. Tetap tidak ada. Karena apa? Karena limit X menuju 0 plus dari 1/X ini tetap tidak ada sebetulnya, seperti saya katakan dahulu bahwa ini tidak ada, tetapi tidak adanya bisa dikenali, yaitu tahingga. Ya, jadi tetap ini tidak ada, hanya jenisnya bisa dikenali. Limit X menuju 0 min dari 1/X itu adalah min tahingga. Ini yang perlu saya tekankan ini. Anda selanjutnya saya kira dengan membaca catatan ini akan bisa mengerjakan soal itu. Oke? Saya buka absen dulu. Oke, jangan ada yang lupa ya. Menambah pekerjaan saya. Stop dulu ah. Habiskan recordnya juga diberhentikan.